Kurang lebih saat ini kita sudah ke 16 negara, 2 tahun terakhir kita banyak masuk ke Eropa. Kak, dikasih ilmu yang teman yang lain hanya dengar, oh bagus-bagus ya sudah. Kalau saya, bagus-bagus saya berpikir gimana saya bisa membuat. Ketika kita mau besar, ya kita juga harus menggandeng sekitar. Yuk kerja yuk! Halo, selamat pagi buat kalian semuanya. Selamat datang di live kita ya di Naruna. Dan buat kalian yang berada di tengah ketatnya target penjualan, proses bisnis yang tengah dijalankan harus semakin efektif dan efisien. Salah satunya digitalisasi dalam hal promosi yang mereka tekuni, untuk meraih peluang pasar yang lebih besar, dengan profit yang lebih menjanjikan. Kalau ngomong meyakinkan sebenarnya enggak, karena dari awal kita sudah konsen memang kita akan fokus mulai untuk digital marketing, karena itu tadi kita kepepet, nggak punya modal yang banyak gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus memulai ini dengan digital marketing, di mana digital marketing ini biayanya lebih minim, tapi jangkauannya bisa lebih luas. Gitu. Dulu awal-awal sih 3-4 orang, terus reproduksinya baru 1 gitu. Kalau sekarang sih sekitar ada 25-an orang sih di sini. Ada yang ngomongin sosial media, ada yang ngomongin marketplace, ada yang live streaming, dan kebagi ke jodis lainnya gitu. Dan jangan lupa juga untuk caranya di screenshot. Keren banget sih, dari cuma 6 orang sekarang jadi berbanyak sampai ada yang live juga, terus kita juga udah berkembang seperti ini, luar biasa. Enaknya online kita bisa menjangkau customer lebih banyak lagi, kita bisa menjangkau customer yang baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita juga bisa mengasah kemampuan juga untuk berbahasa, cara penawaran seperti itu. Dan kalau misalkan jualannya secara online, itu kita juga closingnya semakin banyak. Kalau konvensional kan kita cuma bisa penawaran ke lingkup-lingkup tertentu aja. Saat ini mungkin sekitar 90% profil buyer kami datangnya dari online. Jadi mereka tahu portfolio kami di Instagram, di website, mereka kontak, kemudian terjadi follow up, dan banyak juga yang kita belum ketemu tapi transaksi sudah terjadi beberapa kali dengan buyer-buyer kami. Sekali lagi, Naruna membuktikan bahwa strategi untuk berkolaborasi dengan digitalisasi adalah sebuah pilihan yang tepat. Kurang dari 5 tahun berdiri, belasan negara sudah mereka jajaki. Kurang lebih saat ini kita sudah ke 16 negara, 2 tahun terakhir kita banyak masuk ke Eropa, jadi ada Belanda, Belgia, kemudian kita juga ke UK sama Prancis. Terakhir kita coba tapi masih sampling ke Meksiko juga. 16 atau pengen nambah lagi? Kayaknya masih nambah ini, Pak. Peran digitalisasi dalam memperluas pasar ekspor UMKM dibuktikan dengan ekspansi ekspor Naruna ke 16 negara, yang tentunya juga diikuti dengan meningkatnya omset bulanan yang dihasilkan. Kalau kita range kurang lebih stabil sekarang di antara 700-800 monthly. Itu juga terbagi antara marketing di lokalnya dan ekspornya. Kalau ekspor sekarang sudah di 620-an sampai mid tahun ini untuk ekspornya. Kesuksesan Naruna dalam mengimplementasikan digitalisasi dalam setiap proses bisnis yang tengah berjalan tentunya bukan tanpa perjuangan dan hambatan. Kesulitan selama proses transisi sempat dirasakan sebagian karyawan, sebelum akhirnya mereka merasakan keuntungan. Peran BI menurut saya luar biasa, kan hanya bagi kami bukan hanya mencarikan buyer, kemudian juga sering ada beberapa pelatihan yang dulu kami ikuti, misalnya digital marketing, kami juga seminar tentang kris,
dan kami langsung aplikasikan. Jadi sebetulnya support BI sangat luar biasa. Kesulitan paling di awalnya karena kita udah terbiasa yang tradisional ya. Jadi kita kan kalau pekerjaannya itu kan ibaratnya manual. Terus kemudian kita coba ganti pakai kayak sistem kasir, pembayaran kris gitu. Kita kontrolnya lebih bagus ya, lebih kalau istilah manual itu kan mungkin namanya orang kadang ngetik atau nulisnya mungkin ada yang keliru atau seperti apa. Tapi kalau di program kan kita sambil ngecek juga. Oh ya ternyata udah sama ya udah. Nah itu mungkin yang membedakan Naruna dengan yang lain. Ketika dikasih ilmu, yang teman yang lain hanya dengar, oh bagus ya sudah. Kalau saya bagus, saya berpikir gimana saya bisa membuat. Sukses besar dalam usaha yang mereka dirikan. Tujuan dan mimpi mereka pun semakin berkembang. Bukan lagi hanya mengejar keuntungan pribadi, tapi pemberdayaan serta peningkatan perekonomian sekitar kini ikut menjadi tujuan besar. Ketika kita mau besar, ya kita juga harus menggandeng sekitar. Teman-teman jaga dita, itu ada usahanya lanjut. Jadi kami latih, yang penting kualitasnya harus sesuai standar kami. Jadi intinya kami tetap untuk teman-teman yang misalnya disable dan sebagainya itu kami fasilitasi dan untuk bisa bergabung dengan kami. Keseriusan Naruna dalam memberdayakan lingkungan sekitar dibuktikan dengan pembentukan kelompok beranggotakan kaum perempuan, lanjut usia, disabilitas, yang beberapa di antaranya berhasil kami temui. Tugiem. Saya termasuk anggota Jaga Dita. Mbak Tugiem ini sedang membuat apa? Sedang membuat gagang cangkir. Untuk siapa? Untuk Naruna. Perasaanku hanya untuk apa? Bagi aku ya untuk pencari penghasilan. Nama saya Ria, ibu rumah tangga aja. Ini bikin gagang cangkir ya, namanya espresso. Biasanya kalau pagi tuh masak dulu, bersih-bersih rumah dulu, ngurus anak, nyiapin sarapan suami, baru ngurus rumah selesai, baru bikin gagang. Saya senang aja bisa mencoba hal-hal yang tadinya belum pernah. Alhamdulillah bisa menambah penghasilan, ya bisa buat jajan anak, buat makan sehari-hari. Gitu. Kita belajar juga dari BI bahwa oh ternyata yang namanya ya katakan semi-semi CSR lah gitu ya, peduli ke lingkungan itu bisa lebih terstruktur. Artinya kita bentuk kelompok, kita berikan knowledge, mereka juga bisa melakukan sesuatu dengan knowledge yang kita berikan, ataupun mereka bisa bergabung dengan kami berdasarkan dari knowledge yang kita berikan. Sangat senang sekali, bikin hidup lebih hidup, menurut saya gitu sih. Jadi karena saya ternyata bisa ya berguna untuk orang sekitar saya. Transformasi digital telah membuka peluang tak terbatas bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang. Naruna bukan hanya telah sukses mengembangkan usaha dengan capaian omzet hingga ratusan juta. Lebih dari itu, kesuksesannya ternyata telah berdampak jauh lebih luas. Memaknai arti kata Naruna sebagai pelopor, pada akhirnya Roy, Oka, dan Indra mampu menjadi pelopor yang ikut meningkatkan perekonomian sekitar melalui kolaborasi digitalisasi dan juga kreasi.